dimanapun Anda berada terkait dengan topik kedua kita, tanpa dokumen resmi PMI Nusa Tenggara Timur dipulangkan. Seperti kita tahu pendengar bahwa banyak kasus yang terjadi oleh PMI kita ya, walaupun sudah diberikan sosialisasi tetapi masih saja terjadi ya kasus-kasus pemulangan, kemudian kasus-kasus PMI yang ilegal, dan kita akan mengetahui seperti apa faktor utama yang menyebabkan masih banyak PMI asal NTT yang diberangkatkan ke luar negeri tanpa dokumen resmi. Di ujung telepon kami sudah kembali terhubung bersama Ibu Suratmi Hamidah, Kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bu Suratmi. Selamat pagi Kak, semoga sehat selalu. Salam sehat Bu Suratmi. Siap. Baik, Bu Suratmi minta waktunya pagi ini terkait dengan tanpa dokumen resmi PMI NTT kembali dipulangkan. Ini lagi-lagi kasus yang sama ya. PMI kita selalu menghadapi ya masalah ilegal di luar negeri. Ini sebenarnya apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan masih banyak PMI kita yang diberangkatkan ke luar negeri ini tanpa dokumen resmi nih Bu? Ya, jadi selamat pagi Kak. Saya mungkin berawal dari sejarah ya. Jadi pola migrasi tradisional keluarga itu sudah jauh sebelum Indonesia merdeka yang dilakukan oleh orang NTT itu sendiri Kak. Jadi ibarat kata orang kita itu sudah lama tinggal di Malaysia Kak. Baik. Nah, pola migrasi keluarga itu, pola migrasi tradisional, lahirnya sampai ini akhirnya terjadi banyaknya korban TPPO seperti sekarang apapun. Nah, kemarin di tanggal 29 Kak, kami memulangkan 52 orang PMI kita asal NTT dengan dewasa 33 orang, anak 19 orang Kak. Oke. Dan anak itu semua lahir di Malaysia dan tanpa dokumen perkawinan Kak. Oke, baik. Jadi ini PMI ini yang sudah merantau lama atau baru nih Bu? Sudah merantau lama. Sudah sebenarnya itu hukumnya mereka itu loh WNI. Kalau PMI kan berarti warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri dengan kontrak kerja kan Kak. Yeah. Dengan batas waktu tertentu, tapi ini hitungan sebenarnya sudah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, karena ada yang paling tertua umurnya itu 85 tahun Kak. Oke. Nah, negara-negara mana saja nih Bu Suratmi yang menjadi kunjungan PMI NTT yang ilegal? Negara yang paling banyak itu adalah Malaysia Kak. Satu, dilihat dari sejarah Kak, karena itu tadi. Yang kedua itu adalah karena Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah mengukur orang dari kompetensi Kak. Baik. Sedangkan sebagai warga Indonesia kita sangat tidak adil buat warga kita juga ya Kak. Ketika orang mau cari kerja yang ditanya ijazah, kalau Malaysia tidak tanya itu. Malaysia mengukur orang dari kemampuan otot bukan otak Kak. Okay. Nah, itu yang membuat warga kita sangat tertarik untuk datang ke Malaysia, Kak. Baik. Hari ini dengan saudara kita yang terbatas kompetensi ini, Kak, gaji pembantu di NTT cuma 1 juta, dia tidak sampai 1 juta juga. Tapi gaji hari ini di Malaysia sudah untuk pembantu itu 6 juta, Kak. Bagi mereka itu sangat luar biasa, Kak. Dan ini yang menggiurkan ya PMI kita Ya, untuk ke sana. Siap Kakak, itu sangat menggiurkan karena itu perbedaan gaji yang sangat menyolok Kak. Baik, dan terkait dengan pemulangan PMI asal NTT ini mekanismenya seperti apa nih Bu Suratmi? Jadi kami mendapat draft fakta dari KJRI, dari KBRI Kuala Lumpur bahwa akan dipulangkan ini 129 orang warga Indonesia lewat Nunukan. Nah, di antara 129 ada warga NTT sebanyak 52 orang Kak. Nah, pemulangannya itu jadi kita
pembiayaan ini kolaborasi Kak dari Nunukan ke Makassar di BP3MI Nunukan, karena warga Sulawesi Selatan juga banyak mereka transit di Sulawesi Selatan, tapi Sulawesi Selatan meminta kami BP3MI NTT untuk memfasilitasi warga kami Kak. Jadi pemulangan dari Makassar sampai ke daerah asalnya itu ditanggung sepenuhnya oleh BP3MI Nusa Tenggara Timur. Oke. Baik, ini dari daerah mana saja di Nusa Tenggara Timur ini PMI yang ilegal nih Bu? Yang paling banyak itu Kak, Malaka, Lembata, Tiga, Flores Timur Kak, TTU, Belu, Alor Kak. Baik. Nah, sejauh ini dari BP3MI sendiri untuk pencegahan yang dilakukan agar pengiriman PMI non prosedural ke luar negeri ini apa yang sudah dilakukan Bu Suratmi? Siap Kak. Kalau kami BP3MI Nusa Tenggara Timur itu sifatnya kolaboratif ya Kak. Kami adalah instansi vertikal yang merupakan mitra dari Pemda Nusa Tenggara Timur. Pertama itu kami selalu berkolaborasi dengan Pemda di NTT, MOU terkait pelindungan. Dua, kami juga MOU dengan gereja Kak, dengan penegak hukum. Karena jujur aja NTT ini kepulauan Kak, 1129 pulau, 15 bandara, 14 pelabuhan laut Kak, 3.336 desa Kak. Bagi kami topografi yang begitu luas sulit ketika kita bekerja sendiri Kak. Baik. Jadi supaya semua informasi ini tersampaikan, kami selalu berkolaborasi Kak, baik pemerintah maupun lembaga keagamaan. Baik. Nah, sejauh ini Bu Suratmi, keterlibatan calo ya maksudnya atau sindikat dalam proses pemberangkatan PMI ilegal ini, bagaimana upaya pemberantasannya dari BP3MI itu sendiri? Jadi kalau kami Kak, ketika kami mengetahui pelaku, kami selalu berkoordinasi dengan pihak penegak hukum Kak, karena kita kan bersipil Kak. Kita bukan indikasi wewenang untuk dalam hal penegakan hukum Kak. Yeah. Jadi kami selalu berkolaborasi dengan pihak kepolisian, baik di Kapolda maupun di Polres setempat, ketika ada indikasi Kak. Iya, bahwa ada indikasi ini ada yang memberangkatkan secara ilegal atau apapun, itu yang selalu kami lakukan Kak. Baik. Sejauh ini apakah ada dukungan atau program reintegrasi yang disediakan ya bagi PMI nih Bu Suratmi yang dipulangkan agar mereka bisa kembali ya berdaya di daerah asli? Kalau BP3MI NTT selalu menyiapkan program reintegrasi Kak. Tapi paket kami terbatas Kak, wilayah NTT terlalu luas Kak untuk kami jangkau. Dan kami berharap bahwa perhatian pemerintah daerah setempat untuk sama-sama nih Kak. Selama ini saya melihat bahwa pemerintah daerah kita lebih banyak memfokus pembangunan fisik Kak, dibanding pembangunan manusia. Sehingga warga kita ini bisa teredukasi, bisa diberdayakan. Mungkin pun kita punya dana desa Kak. Nah, warga kita yang lebih memilih migrasi tradisional ini Kak, migrasi secara ilegal ini adalah warga desa Kak. Kota Kupang cuma kota transit Kak. Jadi bagaimana optimalisasi dana desa itu bisa digunakan untuk pemberdayaan warga desanya, sehingga mereka tidak lagi memilih jalur ilegal lagi Kak. Baik. Silakan Bu Suratmi, himbauan Anda seperti apa agar tidak terjadi lagi pengiriman PMI yang ilegal ke negara-negara tujuan yang gajinya boleh dikatakan menggiurkan ya warga masyarakat NTT? Ya, bagi saya bahwa untuk semua warga Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, ketika memilih bermigrasi ke luar negeri kemanapun harus cari informasi yang benar, baik di Disnaker Trans setempat maupun di BP3MI Nusa Tenggara Timur. Jangan terlalu percaya dengan janji manis calo yang akhirnya menjadi korban penempatan secara ilegal Kak. Baik, terima kasih Bu Suratmi. Pagi ini sudah bersama Prosater RI ND. Selamat beraktivitas. Terima kasih banyak Kak. Sehat.